Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, eh, salam budaya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah teman-teman sekalian, berikut saya akan lanjutkan materi pembahasan moderasi beragama, panduan Kemenak, bahasan ke bagian yang kedua. Sedikit membahas tentang di bagian ke satu kemarin, kita membahas konsep dasar daripada moderasi beragama itu sendiri. Jadi ada beberapa indikator penting dalam pembahasan yang meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan juga adaptif akomodasi terhadap budaya lokal. Dan juga kalau dalam pergerakannya seiring dengan pemikiran, gerakan, dan juga perbuatan. Nah, perlu sekali eh, keempat indikator tersebut kita kuasai dan kita pahami secara mendalam, ya. Nah, nanti juga ini bisa dikaitkan dengan pembahasan yang saya bahas pada video sebelumnya tentang iceberg strategi dan proses, ya. Iceberg analysis strategi. Jadi di mana ada fenomena gunung es. Di situ kita mencari permasalahannya dari akarnya sampai penyelesaian tahap akhir, dari tahap apa itu eh, mengetahui, dan juga dari pola pikir, opini, dan lain sebagainya, kemudian mengetahui paradigma sikap dan lain sebagainya, kemudian juga eh, kita kita juga paham dengan eh, apa itu struktur, ya, struktur. Kemudian struktur ini mencakup daya ataupun perintah, kemudian mental model, yaitu perilaku atau sikap, ya, paradigma. Kemudian juga rethinking proses, bagaimana paradigma, redesigning, desain kembali berupa kebijakan, program, dan lain sebagainya. Reframing yaitu transformasi perilaku sosial dan juga dalam bentuk supervisi, dan yang terakhir reacting. Nah, jadi inilah rangkaian daripada materi pada terdahulu. Pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan ke bahasan yang kedua, ya, tentang pengalaman empirik moderasi beragama. Nah, jadi kalau kita pahami bersama, ada tiga prinsip dasar dalam eh, apa itu pengalaman empirik moderasi beragama. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang moderat dalam berbangsa, bernegara, dan beragama. Nah, yang pertama yang harus kita pahami bersama, saudara-saudara sekalian, bahwa Indonesia itu bukan negara sekuler, ya, dan juga bukan negara teokratis. Apa negara teokratis? Itu bukan negara yang berlandaskan atau berasaskan agama, tapi kita ini negara kebangsaan, ya. Jadi yang punya ketuhanan negara kita tentu saja seperti itu, ya. Jadi tentu ini tidak akan menggiring opini bahwa kita itu konservatif atau eh, liberal, ya. Tentu saja bukan seperti itu. Jadi kita memang Indonesia itu berada di Wasatiyah, ya, berada di eh, apa itu jalan tengah, ya, saudara-saudara, seperti itu. Kemudian eh, apakah kalau ada pertanyaan apakah Indonesia itu memisahkan dirinya dengan urusan agama? Tentu ini tidak semerta-merta membuat opini bahwa Indonesia itu memisahkan urusan agama dengan negara, tentu. Jadi tentu yang harus kita pahami sifat daripada moderasi beragama itu, yaitu ada kata tawazun, ya. Tawazun kalau dalam bahasa Inggrisnya kita pahami dengan kata balance. Jadi antara keseimbangan seperti itu. Yang kedua, negara berkewajiban.
memberikan jaminan perlindungan kebebasan beragama. Itu kita dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 ya. Bagaimana kita boleh dan ya memiliki kebebasan dalam memeluk agama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tentu dengan adanya agama itu sendiri mampu menjadi pedoman hidup bagi kita semua, ya. Jadi kita punya dasar, punya asas dan dalam berpedoman hidup. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu negara melindungi kebinekaan ataupun keragaman heterogen dan bukan homogen ya. Kalau homogen itu artinya dia tidak balance ya seperti itu. Kenapa dikatakan heterogen? Jadi Indonesia itu sendiri multikultural, pluralisme ya. Jadi ada banyak agama, banyak budaya dan banyak ras di situ ya. Nah, kalau kita bahas konteks multikulturalisme yang ada di Indonesia, itu jawabannya sangat eh, plural ya. Dia plural sendiri berasal dari kata bahasa Arab yaitu jamak artinya. Ya. Jadi kalau diserap dalam bahasa Indonesia ini beragam ya, kan seperti itu. Itu jangan ditanya ya. Dengan luasnya daratan dan lautan yang ada di Indonesia itu membuat Indonesia menjadi posisi yang sangat pluralisme. Nah, tentu dalam eh, moderasi beragama dengan adanya keadaan pluralisme tersebut ini nuntun kepada pemeluk agama untuk tidak terjebak secara ekstrim dalam satu sisi pandangan yang dicipta. Jadi artinya eh, semua yang ada di ini, ya, khususnya Indonesia, itu tidak mungkin yang namanya terlepas dari kekurangan. Nah, kekurangan itu akan jadi sebuah perbedaan di antara kita dan perbedaan itu sebagai rahmat, bukan sebagai pemecah di antara kita. Itu yang harus kita pahami. Jadi, insya Allah akan terus terjaga. Nah, apa poin penting yang bisa kita pelajari di Indonesia itu tersendiri ya, saudara-saudara sekalian? Kenapa dia dikatakan negara yang pluralisme dengan tingkat toleransi dan harmoni yang tinggi ya? Jadi, kalau kita lihat di kalender sendiri, negara kita sudah mengakomodasi ya keberagaman agama yang ada di Indonesia, seperti adanya hari libur, dari mulai ada hari libur agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, serta Konghucu. Jadi eh, tidak ada alasan lagi bahwa negara yang memeluknya minoritas, mayoritas itu eh, mendapatkan hak-hak yang berbeda. Tapi undang-undang menjamin, ini bukti nyata bahwa dijamin oleh negara bebas untuk melakukan peribadatan, perayaan hari besar agama masing-masing. Tentu salah satu pilar yang diterapkan di sini yaitu adanya sifat adil ya, keadilan atau justice ya, seperti itu ya, saudara-saudara sekalian. Tujuan daripada terjaminnya dan terjalinnya moderasi dan yang ada di Indonesia ini sendiri supaya untuk eh, kita dapat hidup berdampingan ya antara umat yang satu dengan yang lain. Contoh kecil yang dapat kita lihat bersama ya, saudara-saudara, seperti pengaruh arsitektur eh, Cina yang ada di masjid ya, pengaruh arsitektur agama lain juga yang ada di masjid, bahkan sebaliknya. Nah, tentu ini melambangkan bahwa ya kita tidak menolak dengan perbedaan agama. Justru
nilai-nilai keindahan dari tiap-tiap agama itu bisa menyatu ya, harmoni, yang membuat kita selalu hidup berdampingan dan damai. Nah, kemudian juga kalau kita lihat dalam sejarah juga banyak tokoh-tokoh agama kita terdahulu yang beda-beda keyakinan. Tapi ketika menghadapi para kolonialisme, mereka mampu menyatukan suara, menyatukan tekad melawan kolonialisme yang ada di Indonesia. Jadi ini juga merupakan eh, poin penting ya, poin penting bagi kita bahwa sejarah terdahulu juga mencatat bahwa kita disatukan oleh rasa persaudaraan, ya, persaudaraan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini namanya moderasi dalam bidang akhlak saudara. Nah, tentu dengan adanya moderasi itu mampu membuat kita selalu saling percaya, tidak negative thinking di antara kita. Kemudian juga tentu akan menjauhkan daripada sifat husnuzon itu sangka terhadap penganut agama lain. Nah, terkadang ada beberapa momen ataupun situasi di mana eh, negara kita terkadang dirongrong oleh ya sesama kita juga oleh salah satu pesta demokrasi seperti kontestasi politik, pilkada, dan pilpres. Nah, terkadang ada orang-orang yang memanfaatkan ini tersebut memecah belah. Jadi penting bagi kita bahwa pesta demokrasi itu hak daripada setiap warga negara dan juga jangan lupa untuk tetap menjadi orang yang moderat ya. Sampai karena pesta demokrasi kita nggak mau teguran sama tetangga ya, kita nggak akur dengan agama lain, nah, itu hal yang salah ya. Dan juga kalau kita lihat di negara kita itu ada paham mazhab Syafi'i ya, juga mungkin ada yang menganut mazhab yang lain. Ya, negara hadir di sini mengakomodasi dan tidak menyalahkan seseorang itu sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Dan juga sekte atau aliran di setiap agama ya. Itu eh, kita tidak boleh menganggap orang itu salah 100% karena kalau kita menyalahkan aliran ya, jadi secara tidak langsung kita sudah ya, sifat eh, ekstrim ya di situ ya, ekstremisme, menyalahkan, apalagi menyalahkannya tanpa dasar yang jelas. Tapi apapun itu, kalaupun punya dasar, kita tetap dianjurkan untuk eh, toleransi dengan ya. Kemudian eh, kalau kita berbicara tentang pluralisme yang ada di Indonesia, tentu saja secara hakikatnya itu merupakan kehendak. Jadi mungkin di tiap agama masing-masing ada ajarannya. Kalau seperti di Islam, eh, Allah tuh menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya. Supaya apa? Tujuannya untuk saling menyapa, mengenal, berkomunikasi dan solidaritas. Ya, jadi eh, itu ya poin penting bagi kita semua. Menurut Reisler 2006 ya, ada beberapa teori arsitektur kedamaian. Ya, yang pertama komunikasi yang efektif dan jadi menurut Reisler tersebut ini merupakan eh, langkah awal ya saudara-saudara sekalian. Jadi memang dalam bersosialisasi komunikasi itu nomor satu ya. Di kayak negur, sapa, salam.
Bahkan kita bilang hai saja itu sudah bagian daripada bagaimana kita menjadi orang yang moderat ya, saudara-saudara sekalian. Apalagi kita eh, diskusi, klarifikasi dan kita proses koreksi di situ. Nah, ini juga baik ya. Kemudian eh, arsitektur perdamaian yang kedua, ya, syaratnya yaitu lembaga penyelesaian masalah. Jadi apabila ada konflik tentu harus ada yang namanya wasit ya. Wasit seorang yang, jadi secara formal di negara kita sudah ada yang namanya pengadilan, ya, dan agama dan lain sebagainya. Secara informal kita ada namanya lembaga adat dan lembaga agama ya. Jadi hadirnya kedua belah pihak tersebut yaitu tidak lain untuk mengakomodasi kita untuk tetap selalu damai. Dan yang ketiga ada tokoh yang pro perdamaian paling pengaruh. Jadi kalau sekarang kita sebut dengan istilahnya influencer, di orang yang berpengaruh. Nah, jadi menurut Reisler tersebut ya, jadi syarat-syarat ini penting sekali ada ya. Dan kalau kita rasa di Indonesia ini ada semua sumber daya yang atau lembaga yang disyaratkan ya seperti itu. Kemudian yang keempat, struktur sosial politik yang mendukung terwujudnya keadilan. Jadi ada struktur sosial politik ya yang mendukung keadilan. Jadi tidak hanya kita bersandar kepada pengadilan, agama. Jadi secara struktur sosial politik harus didukung. Dan yang terakhir, sosial politik yang adil bagi bertahannya integrasi sosial. Ya, di keadilan dan integrasi sosial. Nah, itu ya menurut Riesler tersebut. Jadi apabila ada pernyataan, apakah kegagalan negara jika terjadi konflik kekerasan dan kasus keagamaan? Tentu dalam hal ini kalau kita lihat teori iceberg analysis, di situ ada ya struktur ya, bagaimana seperti itu. Tentu kalau kita beranjak dari situ, iceberg model, iceberg analysis itu jalannya salah satu jalan bagaimana cara penyelesaian masalah. Ya, jadi kalau eh, sudah tahu itu bakal ada masalah, prosesnya yaitu untuk didesain ya, ataupun diproses eh, sampai proses reacting ya. Jadi memang redesigning, reframing, reacting. Jadi memang bagaimana setiap kasus atau konflik itu harus dicari ya cara penyelesaiannya seperti itu. Jadi kalau kita mau berkaca daripada iceberg analysis itu sendiri itu sangat bermanfaat ya bagi ya, kita semua. Salah satu tokoh yang sering upayakan dan menyampaikan tentang teori iceberg analysis tersebut yaitu Isa Wahid ya dari Indonesia. Nah, dan juga kalau kita lihat apakah hanya negara ya yang perlu berperan dalam menjaga agar tidak ada konflik tersebut? Ya, tentu saja kita jawab dengan tidak ya, saudara-saudara sekalian. Jadi kita di sini ada istilah top down dan bottom up. Jadi kalau dari pemerintah sampai ke lapisan yang paling bawah di masyarakat itu harus satu suara dalam topik beragama dan moderasi beragama. Dan sebaliknya itu bisa juga dari bottom up, dari masyarakat pas atau lapisan paling bawah sampai dengan pejabat pemerintah yang ada di atas, para stakeholder. Jadi seperti itu ya. Nah kemudian eh,
berdasarkan catatan laporan tahunan kehidupan agama. Jadi ini salah satu ya salah satu laporan yang dilaporkan ya oleh ke Badan Dimas Agama Layanan Keagamaan Badan Litbang Kementerian Agama. Jadi kalau setiap tahun selalu bahas tentang kerawanan konflik, masalah aliran, paham, gerakan, keamanan, pembangunan rumah ibadah, isu radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Jadi walaupun eh, Badan Litbang sendiri tiap tahun merilis laporan isu-isu aktual keagamaan, ya ini dirasa belum tuntas ya. Tapi dengan selalu berikhtiar, eh, jalan baik, ya, baik dengan melakukan reedukasi, ya, eh, sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, tentu saja kita harus mendukung ya upaya pemerintah dalam menjaga kebinekaan tersebut. Ya, mengingat banyaknya mayoritas agama Islam dan juga minoritas agama-agama yang lainnya, tentu itu bisa membuat perbedaan. Nah, tentu kita yang paham perbedaan itu bukanlah suatu hal yang buruk, tetapi perbedaan itu salah satu tujuannya yaitu menjadikan kita hamba atau orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya. Itu poinnya ya. Kemudian juga eh, yang perlu dipahami, kita juga harus memahami bahwa masalah yang ada di Indonesia itu tersendiri banyak dipicu ya oleh faktor-faktor tertentu. Salah satunya yaitu faktor ekonomi, yang kedua politik, nah, kemudian juga ini mampu membuat perpecahan dan juga konflik di antara. Jadi memang hidup tanpa agama itu buta ya semuanya. Jadi sedikit banyak kita harus paham tentang ajaran kebaikan-kebaikan daripada agama itu supaya dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil maupun politik yang tidak stabil kita tetap mampu berada di jalan yang benar sehingga tidak terjadi konflik di antara. Kemudian juga kalau dilihat dari geografis, sosiokultural, ya, kompleks yang luas, tentu Indonesia itu ya, sangat berpotensi untuk terjadinya konflik. Nah, kalau secara horizontal itu sendiri dapat dilihat dari kebinekaan etnis, agama, makanan, pakaian. Dan kalau kita lihat dari sisi vertikal ada sosial budaya, ekonomi dan pendidikan. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi itu ya, saudara-saudara sekalian, bahasan pada poin yang barusan saya sampaikan. Jadi ini eh, bagian-bagian juga dari poin-poin yang berhubungan dengan moderasi beragama. Ya, jadi ada juga nih di Kitab Suta Soma pada abad ke-14 karangan Tantula. Ya, jadi itu ada pernyataan kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Ya, inilah yang mampu mempersatukan Indonesia. Dan juga ada momen penting dalam sejarah yang menyatukan perbedaan di antara kita
yaitu pada Kongres Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1924. Jadi ini menggambarkan gelora semangat daripada para pemuda kita untuk menyatukan perbedaan yang ada di antara kita. Kita bersyukur sekali dengan semangat pemuda tersebut karena sampai detik ini kita pun menikmatinya dengan kesatuan ya NKRI. Nah, sekianlah poin A bahasan saya. Di video berikutnya saya akan membahas poin B tentang modal sosial kultural moderasi beragama. Ya, saya akan bahas tentang hal tersebut di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya, teman sekalian. Akhirul kalam, lahi taufik wal hidayah, ridho wal inayah. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.